Horas, salam reformanda masih haholongan. Renungan Senin 20 Juni 2022. Siap sedia menanti kedatangan Kristus. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menempati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Sebaiknya dibaca juga bacaan pagi Matius 11 ayat 25 sampai dengan 30. Banyak orang yang bertanya-tanya, kapan kedatangan Kristus kedua kali? Ada orang yang percaya akan kedatangan Kristus yang kedua kalinya, namun ada juga yang tidak percaya. Ada yang juga mencoba menghitung hari kedatangan Kristus kedua kali itu. Firman Tuhan memberitahu kita bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan kedatangan Kristus yang kedua kali. Namun kita diingatkan untuk berjaga-jaga kapanpun kedatangan itu akan terjadi. Perumpamaan gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh dalam Matius 25 menggambarkan bagaimana manusia menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Gadis yang bijaksana membawa pelita dan minyak persediaan, sedangkan gadis yang bodoh tidak demikian. Ini mengingatkan kita untuk selalu siap sedia karena kita tidak tahu pasti kapan waktunya kedatangan Kristus kedua kali itu. Martin Luther mengatakan, walaupun besok hari kedatangan Kristus kedua kali, namun saya tetap menanam apel hari ini. Perkataan ini menggambarkan kita saat menanti kedatangan Kristus harus tetap melakukan pekerjaan kita hari ini. Ada pandangan ekstrem tentang kedatangan Kristus kedua kali yang mengatakan hal itu tidak akan pernah terjadi. Pada ayat 4 dikatakan, kata mereka, di manakah janji kedatangannya itu? Namun, melalui firman Tuhan renungan hari ini, Rasul Petrus mengingatkan kita 3 hal tentang kedatangan Kristus kedua kalinya. Pertama, Allah adalah Alfa dan Omega. Allah yang tidak berawal dan yang tidak berakhir. Allah yang tidak dibatasi oleh waktu. Di hadapan Tuhan, 1 hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Soal kedatangan Kristus kedua kali, hanya Allah yang tahu. Pada ayat 10 dikatakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri.
Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Yang dapat kita lakukan hanyalah berjaga-jaga. Kedua, walaupun tampak lama, tetapi Allah tidak pernah lupa akan janjinya. Pada ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Allah memberi waktu pada manusia untuk bertobat. Ini menunjukkan kasih Allah pada manusia. Ketiga, kedatangan Kristus kedua kali juga berarti penghancuran dunia. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Namun, orang percaya mempunyai pengharapan akan langit dan bumi baru yang penuh kebenaran, seperti disampaikan dalam Wahyu 2 ayat 1-4. Amin. Pertanyaan untuk direnungkan, apakah saya sungguh percaya akan kedatangan Kristus kedua kalinya? Apa perilaku keseharian saya yang menunjukkan saya percaya? Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, waktu menunggu yang lama dapat membuat kami tanpa sadar mengabaikan janji kedatangan Kristus kedua kalinya. Ingatkan kami selalu untuk berjaga-jaga agar kami tidak lengah dan tertidur. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita.